hari ini. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat satu pujian berkata, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah kalah. Segala perkara dapat ku di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Pujian dan doa, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah kalah. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sama Tuhan, kita akan Tuhan, kita puji Tuhan, kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kata kita percaya kita ada semua percaya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kebaikan kita menyenangkan hati. Supaya Ibu Herja untuk berdoa pembukaan. Ibu Herja untuk doa pembukaan. Ya. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga,
Kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh ibadah online. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Angkat satu pujian lagi buat Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu di hatiku. Kasih dan setia tak pernah layu. Hidupku semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu di hatiku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, bagaikan pepatah takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Angkat pujian dari awal, semusim berlalu, semusim berlalu, kau selalu di hatiku. Kasih dan setiamu menyertai di hidupku. Lebih luas dari samudra, bagaikan pepatah takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan yang berkata, waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah di bawahmu, percaya kuasa memberikan. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah di
tetap percaya pasti yang terbaik kasih yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan ku tetap percaya pasti yang terbaik cobaan tetap percaya pasti yang terbaik pasti yang terbaik pasti yang terbaik. Doa firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Novi. Saya serahkan kepada Ibu Novi. Bu Novi. Halo, bisa? Ya. Ya. Coba yang kita berdoa. Coba. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kuduskan Tuhan, supaya menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi benih dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan ya Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan banyak. Pak Robert. Shalom. 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 Ya, shalom saudaraku. Shalom. Ya, saya berdoa, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya, saudara Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan. Baik, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, baik. Puji Tuhan. Di suatu saat, dua orang ini berjalan di dalam satu hutan dan saat itu ketemu satu beruang yang ganas dan besar. Apa yang terjadi? Saat mereka ketemu beruang itu, mereka lari. Satu lari ke pohon, manjat pohon. Satu temannya tidak dapat manjat pohon, tapi larinya ke gua. Nah, apa yang terjadi? Beruang itu ada di tengah-tengahnya. Dia diam di sana. Dan setelah itu, nggak lama kemudian yang teman yang dalam gua itu keluar. Lari keluar. Ketemu otomatis seekor beruang. Nah, makanya dia ketemu beruang itu, akhirnya dia masuk kembali. Tapi apa yang terjadi? Berulang kali seperti itu, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Akhirnya teman yang ada di dalam pohon itu, di atas pohon itu berkata, "Hei, jangan keluar masuk, diam aja di dalam gua." Tetapi temannya berkata demikian. Maunya juga demikian tinggal di dalam gua, tetapi ternyata di dalam gua itu ada juga beruang. Nah, jadi situasi kita saat ini nggak jauh berbeda. Malam ini firman Tuhannya berkata Selah. Selah itu mari kita lihat di Mazmur 46 ayat yang ke-7. Mazmur 46 ayat ke-7. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Di dalam Selah itu, saudara, ada next slide-nya. Next slide. Selah artinya istirahat
diam atau jeda, atau juga stop and listen, berhenti dan mendengar. Di dalam kalau perlombaan F1 itu, mobil F1 itu, kita tahu di sana ada namanya pit stop, tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian itu bermanfaat untuk memperbaiki apa yang rusak di sana. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam perhentian ini ada satu jaminan daripada Tuhan. Kita lihat ada jaminan daripada Tuhan. Diam di dalam Tuhan, ada perlindungan, penyertaan, dan kuasa. Next slide-nya, mari kita, sekarang ini kan kita tahu bahwa yang lalu kita sudah mulai mungkin larinya terlalu cepat. Kita berjuang sudah terlalu keras. Tapi keadaan saat ini dengan adanya virus corona ini memaksa kita untuk berdiam diri. Memaksa kita untuk di rumah saja. Biarlah melalui Kisah Para Rasul 27 ini, Paulus mengalami karam kapal. Mari kita ada pembelajaran dari sini, karena situasinya itu mirip-mirip dengan kita, saudara. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita baca di Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Dikatakan demikian. Kapal itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bukankah saat ini semua pengusaha atau orang kaya, orang pintar itu tidak tahu mau ke arah mana? Bukankah ini terombang-ambing? Kemudian ayat ke-16 berkata, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Hanyut sampai. Tetapi Tuhan kita tidak pernah panik. Sekalipun keadaan terombang-ambing. Dan itu akan hanyut sampai. Kita nggak tahu hanyut sampainya kapan. Sampai kapan kita nggak tahu. Tetapi pasti ada namanya. Pasti ada tempatnya kita hanyut sampainya itu. Ini padahal di dalam sini, Paulus ini adalah orang yang punya iman raksasa. Tetapi di dalam kapal itu juga dia terombang-ambing. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Di next slide ini kita pelajari peristiwa apa yang terjadi di saat terombang-ambing. Yang pertama, Kisah Para Rasul 27 ayat 18 dikatakan demikian. Karena kami sangat hebat di ombang-ambingan angin badai, pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Yang pertama, peristiwa saat kejadian situasi yang terombang-ambing tidak tahu ada kepastian. Yang pertama, apa yang mereka lakukan saat itu Paulus? Membuang muatan yang pertama. Membuang muatan itu arti dalam sekarang ini adalah fashion. Dulu mungkin kita berpikir mau rumah yang baru, mobil yang baru, pakaian yang baru. Tetapi kejadian begini, kita merubah prioritas kita. Fashion kita tinggalkan dulu. Yang paling penting adalah makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul 27 ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Yang kedua adalah alat-alat kapal. Apa yang terjadi sekarang ini? Alat-alat kapal adalah sesuatu yang fungsional. Pekerjaan kita, usaha kita, hari-hari ini yang terjadi di tengah situasi yang tidak kondusif. Kita mulai kehilangan pekerjaan. Kita mulai banyak yang karyawan di PHK. Mulai banyak yang usaha yang ditutup. Itu yang terjadi. Yang ketiga apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 27 ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan beban kapal itu. Yang ketiga muatan gandum. Makan minum sudah mulai berkurang karena tidak ada pekerjaan, kena PHK. Yang keempat, Kisah Para Rasul 27 ayat 41 dikatakan, tetapi mereka melanggar busur pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Kapal itu hancur. Kapal berbicara tentang apa? Mungkin tempat tinggal. Mungkin tidak sanggup lagi membayar uang sewa. Mungkin lagi akan kehilangan rumah tinggal. Saat-saat ini memang situasi yang peristiwa yang memang tidak semua
kita inginkan. Dan hal ini terjadi, apa yang terjadi? Kondisinya, di Kisah Para Rasul, kondisi kita lihat, Kisah Para Rasul 27-20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang, tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saat itu Paulus melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pun mereka putus asa. Mereka juga putus asa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita berdiam diri? Hal yang perlu kita lakukan yang pertama, introspeksi diri dan bertobat. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di saat-saat sela ini, apa yang Tuhan rindukan kepada kita? Mari kita introspeksi diri, mari kita belajar kepada Tuhan, mari kita memperbaiki diri. Itu yang Tuhan rindukan yang pertama. Yang kedua, di saat-saat kita berdiam diri di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan. Ada di kitab Kisah Para Rasul 27-34 dikatakan, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada seorang pun di antaramu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus menasehati mereka, makan dulu untuk keselamatanmu. Firman Tuhan berkata demikian. Hari-hari ini mari kita makan firman Tuhan yang banyak. Karena kita ada stay at home, kita banyak waktu. Mari kita baca firman Tuhan. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan. Sela itu adalah berdiam diri dan mendengar. Kisah Para Rasul 27-24 dikatakan demikian. Dan ia berkata, jangan takut engkau Paulus. Engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dia mendengar, dia melihat satu penglihatan. Kita harus mendengar suara Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan disinilah, di saat sela itu, Paulus mendapat kekuatan daripada Tuhan, bahwa mereka tidak akan binasa. Demikian juga di hari-hari ini. Apa yang kita alami saat ini, Tuhan mau berkata di firman Tuhan-Nya, ada berita baik. Engkau akan selamat. Engkau dan seisi kapalmu akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat, kata firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, dalam saat-saat sela ini, bertekunlah di dalam doa. Maka, apa yang akan terjadi di saat-saat kita di dalam berdiam diri ini? Penggenapan janji Tuhan. Mari kita lihat di slide berikutnya adalah penggenapan janji Tuhan. Di Kisah Para Rasul 27 ayat 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Kapal itu pecah. Firman Tuhan berkata, pecahan-pecahan itu yang membawa mereka itu selamat ke darat. Hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila Tuhan izinkan situasi yang memecahkan kapal hidup kita, firman Tuhan berkata, melalui pecahan-pecahan itu, Tuhan akan membawa kita naik ke darat. Akan membawa kita selamat. Akan memulihkan hidup kita. Bahkan dia akan melimpahi kita dengan segala berkatnya. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Itu janji firman Tuhan. Dari pecahan yang ada, Tuhan sanggup membawa kita naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan menjadi ekor. Sebab janji firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita percaya di saat sela-sela, di saat istirahat, di saat kita berdiam diri, di saat kita beristirahat di dalam Tuhan. Mari kita mau percayakan firman Tuhan. Persis dengan situasi yang Paulus hadapi. Padahal dia sudah mendapat penglihatan. Tetapi kalau Anda baca seterusnya di kitab Kisah Para Rasul 27 itu, Paulus masih kapalnya terombang-ambing 2 minggu, saudara. Masih ada 2 minggu di saat mereka terombang-ambing. Demikian juga saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan takut. Kalaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak, saudara. Dan saya tutup dengan satu kesaksian mengenai doa. Di saat dia begini,
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, jangan lupa terus kita berdoa. Sebab dalam doa, jangan meremehkan doa. Doa itu ada kuasa yang luar biasa. Satu kisah di Perang Dunia Kedua itu ada Dunkirk. Kita lihat poster ini, saudara. Ini terjadi Perang Dunia yang kedua. Di saat itu, Jerman di bawah pimpinan Hitler itu ingin sekali menguasai daratan Eropa. Tapi apa yang terjadi? Sekutu di Inggris dan Perancis itu, mereka terpukul kalah sampai ke pesisir, namanya pesisir Dunkirk. Itu ada di utara Perancis. Nah, apa yang terjadi? Tentara mereka itu kurang lebih sekutu itu ada 400.000 tentara. Nggak sedikit, saudara. Oleh karena itu merupakan sasaran empuk. Karena mereka sudah dipukul mundur sampai ke pesisir pantai. Tidak ada benteng, tidak ada yang mereka bisa sembunyi di sana. Tetapi di saat itu, tanggal 26 Mei 1940, itu Raja George ke-6 Inggris itu mengambil tanggal tersebut adalah tanggal doa nasional. Seluruh gereja, seluruh rakyat mereka berdoa supaya untuk keselamatan tentara mereka yang ada di Dunkirk. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Yang pertama, mujizat terjadi. Hitler nggak tahu sampai hari ini merupakan teka-teki menyuruh tentaranya itu tidak berhenti mengejar pasukan sekutu. Berhenti mengejar di pasukan daratnya. Padahal itu udah tinggal sekian kilometer aja udah sampai ke pesisir pantai itu. Mujizat terjadi luar biasa. Tuhan menjawab doa mereka. Yang kedua mujizatnya itu terjadi satu badai, hujan badai yang besar sehingga angkatan udaranya mau pergi ke sana mau bom mereka itu tidak bisa sebab ada terjadi angin badai yang luar biasa sehingga tidak bisa memungkinkan mereka untuk pesawat yang mereka terbangkan. Yang ketiga hal yang luar biasa terjadi. Laut itu teduh seperti danau, Bapak Ibu. Teduh seperti danau. Sehingga di saat itu mereka dari Inggris itu mengirimkan armada perang mereka. Bahkan kapal pesiar, bahkan kapal nelayan, bakal itu motorboat, semuanya dikerahkan untuk mengevakuasi pasukan yang tidak jumlah yang sedikit. Akhir kata di dalam sejarah itu berkata bahwa saat itu terjadi suatu evakuasi yang terbanyak dan tersukses. Itu karena siapa? Karena doa orang percaya. Mari di dalam sela itu kita terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun kapal kita pecah, sekalipun kita tidak punya pekerjaan, sekalipun usaha kita itu dalam keadaan yang tidak baik. Percayalah, saat kita berdoa, saat kita baca firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita semua. Doa itu ada mujizat Tuhan. Maka kesimpulan kita belajarin. Yang pertama, di saat sela, mari jangan takut sebab ada janji Tuhan. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang sempurna. Yang kedua, yang dilakukan di saat ini. Apa yang Tuhan rindukan kita lakukan? Berdiam diri dan bertobat. Kedua, baca firman Tuhan. Yang ketiga, dengar suara Tuhan. Apa tuntunan Tuhan? Yang keempat adalah berdoa senantiasa. Sehingga apa yang terjadi? Mujizat adalah bagian orang percaya. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyi satu pujian. Menghidupiku dengan sayapmu, naungi dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Tempat kau Raja atas semesta, dengan sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di saat-saat begini ya Tuhan, di saat-saat kami berdiam diri di hadapan-Mu, biarlah kami mau belajar Tuhan, terus Tuhan introspeksi diri kami, dan kami terus mau belajar firman-Mu. Biarlah di hari-hari ini kami mendengar tuntunan dari Allah Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan di saat-saat begini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami berdoa terus, ada mujizat-Mu yang terjadi, dan kami percaya firman-Mu sendiri berkata Tuhan, sekalipun Tuhan kami jatuh, tidak sampai tergeletak. Engkau dengan tangan-Mu yang mengangkat kami Tuhan. Dan dengan melalui pecahan-pecahan kapal itu akan membawa kami ke darat. Akan kami diselamatkan ya Tuhan. Kami percaya melalui peristiwa ini Tuhan. Kami percaya dengan sungguh bahwa kami akan dibawa pemulihan yang luar biasa. Dan akan ada keselamatan bukan saja buat kami, tapi buat seluruh keluarga kami. Dan ada pemulihan di usaha kami. Ada pemulihan di kesehatan kami. Dan kami percaya kami naik bukan turun, jadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan di satu kapal GSPD ini Tuhan, tidak ada yang binasa ya Bapak. Di satu kapal di GSPD ini Tuhan, semuanya selamat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan dari firman-Mu. Sebab di dalam sela, di dalam perhentian, di dalam diam, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada pemulihan yang sempurna daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan nasa yang kudus, bagi sidang jemaat mempersiapkan setiap perjamuan nasa yang kudus kita, dan kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya,
serahkan kepada Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Sungguh firman Tuhan hidup ya Tuhan bagi kami dan menguatkan kami semuanya. Ketika masalah datang di dalam kapal kehidupan kami tetap memiliki pengharapan akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat segala firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Kau berkati hamba-Mu lebih heran lagi. Pakai dia ya Tuhan sebagai kepala rumah tangga. Tuhan tolong ya Tuhan supaya hamba-Mu ini Tuhan pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami yang terbaik. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Bahwa sesungguhnya ini adalah salah satu sakramen yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mengingat bagaimana 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami semuanya. Kau adalah suatu pribadi ya Tuhan yang rela mati di kayu salib supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Itu adalah semua karya yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kamu menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti, kita angkat roti kita. Kita angkat roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan, buat anugerah penyertaan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu ada di dalam perahu kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih. Buat janji keselamatan, buat janji penyertaan Tuhan, buat janji perlindungan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih kami telah melakukan perjamuan kudus, kami percaya Tuhan. Setiap jemaat yang melakukan dikuatkan. Dan setiap sakit penyakit kami pun disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan dari sakit penyakit kami. Terima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Lia. Ibu Lia. Kami diberkati oleh firman Tuhan supaya kami lebih
sungguh-sungguh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan kembali seperti semula Bapa. Biarlah COVID-19 ini Tuhan biar selesai ya Bapa. Kami serahkan kehidupan bangsa kami dalam tangan-Mu. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan buat para pemimpin negara kami, buat khususnya buat Bapak Presiden Tuhan, biar Engkau berikan dia hikmat, akal pengetahuan Tuhan, untuk menyelesaikan masalah persoalan yang ada di negeri kami ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para jajarannya ya Tuhan, biarlah berikan mereka hikmat Tuhan, untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara kami ini Tuhan, supaya negara kami Tuhan takut akan Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan buat negara kami ini Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan, banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan banyak orang Tuhan yang mendengar bahwa Engkau satu-satunya juru selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah bangsa kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan semua yang ada di negara kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala serta istri, anaknya dan menantunya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, semakin hari semakin Engkau pakai dalam pelayanan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Wakil Gembala Pak Endi dan keluarganya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka juga ya Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan Engkau memakai, dalam pekerjaan Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga buat Pak Petrus dan istri ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, keluarga Waturani semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga ya Bapa. Kami berdoa khususnya sidang jemaat-Mu Tuhan. Buat sidang jemaat GSPDI Bandengan Utara ya Bapa. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti Engkau, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan satu-satunya yang menguatkan kehidupan kami. Banyak masalah persoalan yang ada dalam kehidupan kami, tapi kami pasti percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga Tuhan bisa kembali beribadah lagi seperti semula ya Bapa. Kami bisa bersatu hati lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biarlah seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada juga Tuhan Engkau memberkati. Keluarga kami dijauhkan dari mara bahaya apapun ya Tuhan, penyakit apapun, Tuhan Engkau singkirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa jamahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya bahwa firman-Mu itu Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami. Kami tidak pernah ragu dan tidak pernah takut, karena Engkau satu-satunya juru selamat yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, jadwal ibadah kami minggu Tuhan, biar Engkau semuanya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami yakin percaya Tuhan telah Engkau mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Doa telah selesai dan kita akan mendengarkan pengumuman bahwa hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa pada jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan ibadah hari Rabu seperti biasa jam 7 kita mulai dan sampai selesai. Terima Tuhan, doa. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian online pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan,
buat ibadah online pada malam hari ini. Kau telah memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Sungguh kami mendapat sukacita lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bahwa kami ya Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, biarlah ketika kami berdiam diri di rumah, kami banyak berdoa, kami banyak bersekutu dengan Engkau, kami banyak membaca firman Tuhan, dan biarlah kami tahu di dalam kehidupan rumah tangga kami ada mujizat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati Pak Robert dan istrinya Bu Kiki Tuhan, beserta dengan ketiga anaknya, berkati ya Tuhan, pekerjaan Pak Robert Tuhan tolong, Tuhan juga tolong anak-anaknya, baik pekerjaan mereka, baik studi mereka Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan, pakai lebih heran lagi Pak Robert untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami teringat untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang susah, Tuhan tolong Tuhan. Tangan Tuhan menolong mereka, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, kesusahan apapun Tuhan, biarlah Tuhan menolong anak-anak-Mu. Apabila ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan datang, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Bilu-bilu-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Bila ada jemaat-Mu yang sedang kekurangan, Tuhan cukupkan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan, berkati mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati anak cucu mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang dilakukan oleh mereka. Tuhan memberkati, Tuhan berserta dengan mereka, Tuhan melindungi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih bila sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, yang melampaui akal pikiran kita, menyertai kita semuanya. Hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.